Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News, edisi Sabtu 7 Mei 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Arus lalu lintas di Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali, kilometer 73 pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022 relatif lancar. One way atau skema satu arah menuju Jakarta masih berlaku hingga siang tadi. Sementara itu, arus lalu lintas menuju gerbang tol Cikampek Utama relatif tersendat. Bagaimana selengkapnya terkait pantauan di sana terkininya akan dilaporkan oleh reporter Tribun News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Naufal Lanten di lokasi. Silakan rekan Naufal. Baik, Dea dan Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Raya Cikopo, tepatnya tak jauh dari gerbang tol Cikampek. Tadi saya sudah melakukan pemantauan di lokasi bahwa arus lalu lintas di kilometer 73 tol Cikopo Palimanan atau Cipali relatif lancar hingga siang pukul 12 tadi. Namun arus lalu lintas nampak relatif tersendat ketika kendaraan memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Hal itu lantaran karena arus lalu lintas tersendat karena padatnya transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu, aturan one way atau satu arah menuju Jakarta masih diberlakukan. Info terbaru, aturan tersebut berlaku sejak kilometer 442. Tol di Semarang sudah mencapai kilometer 3 di Halim. Arus lalu lintas pun sementara ini sejak pagi tadi, Dea dan Tribuner, sudah relatif lumayan lancar di kedua arah. Sedangkan sementara itu arus lalu lintas di sekitaran Jalan Raya Cikopo, bisa dilihat di belakang ini, arus di belakang saya adalah arah menuju ke Bandung, sedangkan sebaliknya adalah arah menuju Pantura, tepatnya Simpang Jomin. Arus lalu lintas di kedua arah nampak relatif lancar. Kakor Lantas Irjen Pol Firman Setiabudi pada malam tadi sebelumnya sudah mengimbau terkait aturan satu arah ini bahwa kepolisian bersama instansi terkait akan memperlakukan aturan one way dengan ketentuan waktu yang belum bisa dipastikan. Hal itu untuk mengurai arus kendaraan yang menuju Jakarta dalam rangka arus balik mudik Lebaran tahun ini. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Naufal Lanten untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Puncak arus balik mudik 2022 terjadi pada Sabtu 7 Mei 2022 siang di Tol Madiopuro, Kota Malang. Kendaraan yang melintas di gerbang tol Madiopuro mulai melandai, baik yang keluar maupun masuk melalui exit tol Madiopuro. Terkait situasi terkini di sana akan dilaporkan langsung oleh rekan Purwanto, reporter dari Tribun Jatim yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Oke, selamat siang Tribunan. Kali ini saya akan menyampaikan puncak arus balik di Malang, tepatnya di pintu gerbang exit tol Madiopuro, Kota Malang. Nampak pantauan arus lalu lintas sudah mulai lengang ketimbang 1 atau 2 hari yang lalu. Hal ini tampak dari pantauan kami di gerbang pintu tol Madiopuro. Juga nampak petugas juga berjaga di pintu exit tol. Terjadi sedikit kepadatan namun tidak panjang, yakni kendaraan yang akan keluar dari arah Malang menuju exit tol Madiopuro. Sebaliknya, kendaraan yang masuk ke Malang sedikit mulai lengang. PT Jasa Marga sendiri memprediksi puncak arus balik Lebaran di tol Malang Pandaan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Mei besok. Dari pantauan kami sejauh ini di exit tol Madiopuro, kendaraan yang melintas sendiri didominasi oleh plat W, plat L, atau wilayah Sidoarjo hingga Surabaya Raya. Sedangkan untuk jalur wisata yang melalui exit tol Madiopuro terjadi kemarin puncaknya. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Purwanto untuk laporan Anda langsung dari Kota Malang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Arus lalu lintas di Jalan Raya Solo Jogja, tepatnya di depan wisata Candi Prambanan, terpantau ramai lancar pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022.
Dari arah Klaten ke Jogja tampak tak ada penumpukan kendaraan. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari Jogja ke Solo juga tak ada kemacetan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Firda Ananda, reporter dari tribunvideo.com yang saat ini sudah ada di lokasi. Silakan rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Dea dan juga Tribuners. Saat ini saya berada di pos Prambanan Polres Sleman, tepatnya di depan Candi Prambanan, wisata Candi Prambanan yang ada di Jawa Tengah DIY. Begitu. Saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, arus lalu lintas dari Solo ke Yogyakarta dan juga arah sebaliknya dari Yogyakarta ke Solo tampak ramai lancar di hari Sabtu 7 Mei 2022 atau tepatnya pada H+5 Lebaran kali ini. Nah, berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi tidak ada kemacetan dan juga tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang berarti begitu. Hanya ada kepadatan di beberapa titik saja, misalnya di beberapa traffic light begitu. Nah, untuk dari tadi dari penuturan dari Papospam Prambanan Polres Sleman sendiri untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di daerah Sleman di Yogyakarta sendiri. Untuk tadi kami juga sempat memantau situasi arus lalu lintas dari arah Solo ke Yogyakarta, yakni tepatnya di sepanjang Jalan Klaten, Jalan Raya Solo Yogyakarta di Klaten begitu. Dan juga tidak ada kepadatan arus lalu lintas, berarti di sana hanya ada di beberapa titik saja, yakni ada di tepatnya di perempatan atau pertigaan maksud kami, di pertigaan rumah sakit yang ada di Klaten, yakni sepanjang 200 hingga 300 meter karena adanya traffic light di sana. Dan ada juga kepadatan arus lalu lintas penumpukan kendaraan di wilayah Delanggu begitu, yang karena disebabkan oleh adanya kendaraan yang hendak putar arah atau putar balik begitu, sehingga mengakibatkan kendaraan-kendaraan di belakangnya menunggu untuk melintasi jalur tersebut. Demikian Dea Mita melaporkan, saya Firdananda melaporkan langsung dari Prambanan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Firda, dan berikut Tribuners hasil wawancara reporter kami bersama Papospam Prambanan Polres Sleman, Ibtu Suramto. Selengkapnya kami tampilkan. Sekarang itu ada peningkatan, nah ini untuk hari ini mulai ada penurunan ya Mbak. Alhamdulillah masih lancar semua. Untuk ini berarti H+5 ya Pak? Iya. Katanya kan di tanggal 7 ini ada adalah puncak arus balik. Apakah memang sudah terasa untuk puncak arus baliknya Pak? Kalau yang hari kedua, ketiga, keempat itu memang peningkatan padat lah. Tapi untuk ini belum nampak padat lagi, teman ramai lancar. Ramai lancar, tidak ada kemacetan sama sekali Pak? Ya ada, mungkin bisa sampai Britani sendiri ramai lancar. Baik dari Piungan mau ke arah Jawa Tengah, dari Jogja mau ke arah Jawa Tengah, begitu sebaliknya dari Klaten mau ke arah Jogja kan juga lancar. Apakah ada perbedaan untuk volume kendaraan dari hari kemarin Pak? Apa Pak? Ada perbedaan dari volume kendaraan dari hari kemarin? Apakah lebih padat atau malah lebih lengang sekarang? Ada agak berkurang, juga agak berkurang ya. Sampai saat ini sudah agak berkurang. Mungkin sudah satu kali traffic light sekali jalan habis. Kalau kemarin bisa numpuk jempol itu merayap. Jadi kita tentu untuk saat ini alhamdulillah. Masih seputaran kabar arus balik Lebaran 2022, Tribuners, puluhan ribu pemudik tercatat tiba di stasiun kawasan Jakarta dan sekitarnya pada hari ke-6 Lebaran 2022 atau hari ini Sabtu 7 Mei 2022. Jumlah penumpang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk lebih detailnya terkait situasi di sana akan dilaporkan reporter Tribun News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Riyanda Sakti. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, selamat siang Tribuners. Siang ini saya melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terkait arus balik mudik Lebaran, tepatnya di hari ke-6 Lebaran 2022, yakni pada Sabtu 7 Mei 2022. Pantauan kami di sekitar Stasiun Pasar Senen siang ini terpantau ramai. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang pada arus balik mudik Lebaran tahun ini. Data yang kami dapat dari PT KAI Daob 1 Jakarta tercatat sebanyak 39.600 penumpang kembali ke Jakarta dan sekitarnya pada hari ini. Angka ini bertambah sekitar 300 penumpang dari hari sebelumnya, yakni pada hari Jumat kemarin, yakni pada tanggal 6 Mei 2022.
PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri memprediksi jumlah penumpang akan masih terus meningkat hingga pada pekan depan, yakni pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 mendatang. Selain itu, PT KAI juga memastikan seluruh penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 sudah memenuhi persyaratan perjalanan penumpang kereta api karena telah dilakukan pemeriksaan di awal keberangkatan. Di samping itu, jumlah penumpang yang baru melakukan perjalanan atau pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen juga masih cukup tinggi. Tercatat hari ini sebanyak 15.500 penumpang yang baru melakukan pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada hari ini. Rata-rata penumpang yang baru melakukan pemberangkatan pada hari ini karena mereka baru mendapatkan libur dari tempat mereka bekerja, dan ada juga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di Jakarta sehingga baru melakukan perjalanan pulang kembali ke daerahnya masing-masing pada hari ini. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Dea. Dikembalikan di studio. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda untuk laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya masih seputar arus balik 2022. Situasi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada H+5 Lebaran 2022 ini masih terpantau ramai. Di lokasi terlihat masih banyaknya penumpang yang memadati stasiun ini. Bukan hanya arus balik, tetapi ternyata juga masih ada pelaku perjalanan mudik di sana. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Nur Indah Farah, reporter dari Tribun Jakarta yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Indah. Baik Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana memang stasiun ini masuk dalam area atau area Daob 1 Jakarta, di mana pada hari ini tercatat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat atau pada 8 pagi tadi sudah ada 39.200 penumpang yang datang di area Daob 1 Jakarta, di mana salah satunya datang di stasiun Pasar Senen. Adapun pihak PT KAI menyampaikan bahwa selain adanya puncak arus balik saat ini, keberangkatan atau arus mudik juga masih berlangsung di wilayah area Daob 1 Jakarta, di mana pada kemarin saja Daob 1 Jakarta sudah mencatat ribuan keberangkatan dari Pasar Senen, stasiun Pasar Senen maksud saya, maupun dari Pasar Gambir. Adapun antisipasi yang dilakukan oleh PT KAI yakni diantaranya dengan menyiapkan kereta tambahan, kemudian ada juga menambah personil termasuk dari internal KAI maupun dari petugas gabungan yang disiagakan di setiap lokasi Daob 1 Jakarta, di mana salah satunya yakni stasiun Pasar Senen maupun di Gambir. Kemudian ada juga antisipasi lainnya yakni dengan melibatkan anjing pajak yang nantinya mobile di setiap stasiun yang ada di wilayah area Daob 1 Jakarta. Kemudian bisa saya sampaikan juga kepada Tribuners yang memang sempat kehilangan barang bawaan atau bagi pemudik yang memang sempat kehilangan barang bawaan bisa menginformasikan kepada petugas, salah satunya security yang berada di stasiun. Bila memang barang tertinggal bersifat makanan atau barang yang mudah basi, biasanya diberikan rentan waktu selama 3 hari. Kemudian ada pun barang lainnya yang nanti bersifat hingga sekitar 45 hari. Namun bila nantinya barang-barang tersebut hilang, namun sudah diumumkan dan para pemudik atau Tribuners yang sempat mudik tidak sempat mengambil di hari yang sama, maka akan disimpan di tempat lost and found. Seperti itu, Dea. Baik. Tribuners, terkait kondisi di sana juga rekan Indah sudah melakukan wawancara bersama Public Relation PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus. Berikut keterangan lengkapnya. Sampai dengan hari ini itu peningkatan penumpang cukup tinggi di arus balik ini. Di H+1 kami melayani sekitar 160.000 pelanggan kereta api jarak jauh. Ya, kemudian sampai dengan hari ini kita masih di kisaran angka 154.000 kita melayani kereta api jarak jauh untuk arus balik ini ya. Jadi memang prediksi kami
sampai yang hari Minggu nanti itu arus balik tetap tinggi. Kami lihat di pemesanan tiket rata-rata angka itu di atas 140.000 sampai hari Minggu nanti. Jadi memang arus balik itu signifikan dan hampir setiap hari itu penumpang tinggi menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, adapun untuk kedatangan di Jakarta sendiri pada hari ini itu juga masih tinggi. Kalau kemarin hampir 40.000 orang menggunakan kereta api yang datang ke Jakarta, hari ini pun masih tinggi. Ada sekitar 39.000 orang yang menggunakan kereta api datang ke Jakarta. Jadi memang kami lihat pun untuk kedatangan di Jakarta ini masih cukup tinggi sampai dengan hari Minggu nanti. Maka dari itu kami tetap konsisten mengoperasikan kereta api tambahan. Rata-rata ada 41 kereta api tambahan yang kita operasikan setiap hari. Dan sesungguhnya ketika kita bicara ketersediaan tempat duduk ya, maka di tanggal 9, itu di tanggal 9 Mei, 10 Mei, itu masih tersedia tempat duduk. Kami menyediakan ada sekitar 2,6 juta kapasitas tempat duduk yang kami sediakan selama masa angkutan Lebaran ini. Dari 2,6 juta itu sudah dibeli oleh masyarakat sekitar 2,2 juta. Memasuki H+5 Lebaran 2022, aktivitas arus balik di Pelabuhan Bakauheni terus meningkat. Kendaraan pemudik pun juga makin padat. Pantauan pada Sabtu 7 Mei 2022 dini hari, area parkir dermaga dipadati kendaraan yang hendak melakukan penyeberangan dari Lampung menuju Pulau Jawa. Sejumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 mengantre di area parkir dermaga 3 dan 6 untuk memasuki kapal. Bagaimana pantauan terkini di sana akan dilaporkan reporter Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Huri Agusto. Silakan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Bisa saya sampaikan bahwa di sekitaran Pelabuhan Dermaga Bakauheni sejak Sabtu dini hari tadi ya hingga pagi ini bahkan hingga siang ini ribuan kendaraan memang mulai terus berdatangan dari arah Pulau Sumatera untuk melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa dan melakukan arus balik Lebaran 2022. Selain itu juga sejumlah pemudik juga ya baik itu pejalan kaki, kendaraan pribadi dan juga bus terus berdatangan dan kemungkinan ini akan terus berlangsung hingga nanti malam dan akan berakhir pada besok tepatnya 8 Mei 2022. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya Tribuners. Lonjakan penumpang arus balik mudik Lebaran 2022 di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten terus meningkat. Antrean panjang pemudik yang hendak balik setelah melakukan aktivitas mudik terjadi hampir di seluruh dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota. Ada rekan Gilbert Semsandro yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Gilbert. Halo, rekan Gilbert. Ya, baik dia. Harus mudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, arus balik mudik sudah semakin terlihat dan semakin menuju puncak arus mudik, arus balik mudik Lebaran 2022. Dari pantauan Warta Kota Live.com di dermaga, hampir di seluruh dermaga di Pelabuhan Merak, Banten mengalami antrian atau kepadatan atau penumpang atau roda 4 yang hendak masuk ke dalam kapal. Bahkan terdapat beberapa dermaga yang terlihat antrean panjang pemudik yang ingin masuk ke dalam kapal, padahal posisi kapal belum bersandar pada dermaga tersebut. Lalu hal itu terjadi pada dermaga 1 dan juga dermaga 5. Di dermaga 1 dan dermaga 5 Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini terlihat antrian panjang baik itu dari kendaraan roda 2, roda 4 ataupun bis serta truk untuk masuk ke dalam kapal, sedangkan posisi kapal belum bersandar. Dan untuk dermaga 2 dan dermaga 3
terlihat lebih dari 100 pemudik untuk masuk dalam kapal, dan mayoritas di seluruh dermaga pelabuhan Merak ini yang ingin masuk dalam kapal itu adalah melakukan arus balik mudik dari Lebaran 2022 adalah kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Dan ada yang menarik, antrean ini sudah dimulai sejak petang pada Jumat 6 Mei 2022 petang sekitar pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kepadatan pemudik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Merak tadi malam. Di seluruh dermaga, dan para pemudik yang hendak masuk tersebut harus tertunda atau tertahan hingga 3-4 jam. Hal itu dirasakan oleh Sayuti yang ingin kembali ke rumahnya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sayuti mengaku telah menunggu antrian masuk kendaraan ke dalam kapal untuk menyeberangi menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung lebih dari 3,5 jam. Hal itu dilakukan setelah ia tiba di Pelabuhan Merak pukul 10 waktu Indonesia Barat atau 22.00 waktu Indonesia Barat. Sayuti mengaku sebelum berada mengantri pada dermaga 2, ia dan juga keluarganya yang membawa 2 kendaraan pribadi atau 2 mobil yang berisikan 13 anggota keluarga untuk kembali pulang sempat dioper-oper terlebih dahulu. Pertama, Sayuti dan 1 mobil lainnya milik keluarga yang masih termasuk keluarga Sayuti mengantri pada dermaga 5. Namun karena tak kunjung naik, antrian kendaraan pemudik yang menggunakan kendaraan tak kunjung naik ke dalam kapal, akhirnya Sayuti dan beberapa pemudik lainnya diarahkan untuk pindah ke dermaga 3, dan pada dermaga 3 belum juga terangkut, dipindahkan ke dermaga 2. Hal itu dilakukan disebut cukup merepotkan pemudik. Pasalnya Sayuti dan keluarganya itu telah menunggu sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengisi waktu antrian tersebut, Sayuti dan keluarga mengeluarkan bekal yang telah dipersiapkan dari rumah kerabatnya di kawasan Cilegon, Banten, yang dimakan di pinggir, di tengah kepadatan antrian kendaraan tersebut. Sayuti dan juga beberapa keluarga lainnya makan deprok untuk istilahnya, ya, duduk di pinggir jalan di tengah antrian mobil, memakan makanan yang sudah dipersiapkan sejak dari rumah untuk bekal di Pelabuhan Merak, Banten. Menurut Sayuti, hal itu dilakukan agar makanannya atau yang telah dipersiapkan itu tidak basi. Pada pasalnya antrian 4 jam di Indonesia cukup membuang waktu atau memakan waktu para pemudik ini sendiri, sehingga untuk mengisi waktu sambil menunggu masuk ke dalam kapal yang berada di dermaga kedua, Sayuti dan keluarganya memakan makanan tersedia itu secara demokratis. Hal juga dilakukan oleh para penumpang kendaraan mobil lainnya yang antri untuk masuk ke dalam dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Sayuti pun berharap dengan antrian yang terjadi pada arus balik Lebaran 2022 ini agar tidak terjadi lagi pada tahun depan atau periode selanjutnya. Menurut saya, jadi selama ia melakukan aktivitas mudik atau arus balik melalui Pelabuhan Merak, malam tadi merupakan yang terlama atau Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi. Baik, Tribuners, berikut ini hasil wawancara rekan Gilbert bersama sejumlah pihak terkait di Pelabuhan Merak. Beda banget, soalnya arus mudik kali ini perbedaannya sama tahun-tahun kemarin. Tahun ini boleh dibilang 70-80% tuh.
masyarakat. Iya. Berantau yang di Jabodetabek lah, di Jawa lah gitu. Balik ke kampung ya Pak ya? Ke kampung halaman. Bangsa 80%, bisa 85%. Pemerintah telah menetapkan bahwa sejak Jumat 6 Mei 2022 kemarin diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2022. Dengan begitu, pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022 hingga Minggu 8 Mei besok diprediksi akan terjadi peningkatan angka pengendara yang melintasi ruas jalan tol. Pantauan di ruas jalan tol Pejagan Pemalang, tepatnya di KM 260 Brebes, terlihat arus lalu lintas masih tergolong ramai cenderung lancar. Bagaimana pantauan terkini sebenarnya di sana akan dilaporkan langsung oleh rekan Rizky Sandi Saputra, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022 pada siang hari, tepatnya pada pukul 13:05 begitu. Di sini saya berdiri tepat di rest area 2 km 260 yang menghubungkan jalur Trans Jawa begitu, jalur tol Trans Jawa, di mana ini merupakan ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Berdasarkan pantauan saya di lokasi untuk saat ini, arus lalu lintas baik dari arah ke Jakarta itu terpantau ramai lancar begitu deh ya, cenderung lengang. Bahkan juga pihak kepolisian saat ini juga sudah menerapkan sistem one way yang memang kita ketahui sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi hingga pukul 24 nanti malam. Berdasarkan pantauan saya juga di lokasi, kendaraan mayoritas yang melintasi ruas jalan tol Pejagan Pemalang, tepatnya di kilometer 260 Brebes, Jawa Tengah ini didominasi dengan kendaraan pribadi begitu, roda 4 pribadi yang memang terlihat menggunakan plat nomor B untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kendati demikian Dea, untuk pemandangan berbeda malah tercipta di pintu masuk rest area kilometer 260B Banjaratma, Brebes, Jawa Tengah, di mana pada siang ini memang matahari cukup terik ya di sini, membuat mungkin para pengendara merasa kelelahan gitu di perjalanan, sehingga pada tempat saya berdiri ini, tepat di belakang saya, itu kendaraan baik pribadi maupun beberapa armada bis tadi saya lihat itu sudah mulai mengular memasuki pintu rest area kilometer 260 Banjaratma untuk mungkin sedianya mereka untuk beristirahat sebentar dan juga mengisi bahan bakar serta mendinginkan mesin. Terlihat juga tadi di beberapa titik spot atau di bawah rerumputan, di atas rerumputan maksud saya, itu banyak pengendara atau pemudik yang memanfaatkan waktu untuk beristirahat sambil menyantap makan siang, dan juga banyak dari mereka yang membawa anak kecil bermain-main begitu di area kawasan rest area kilometer 260B Banjaratma ini. Tak hanya itu, para pengendara juga terpantau tadi berbelanja gitu untuk membawa makan serta berbelanja buah tangan begitu, karena memang kita ketahui rest area kilometer 260B Banjaratma ini menyediakan lokasi untuk sentra UMKM yang menjual bahan-bahan seperti bahan kain begitu, atau juga makanan yang memang cocok untuk dibawa para pemudik kembali ke daerah asal. Hingga pantauan saat ini para pemudik masih ramai begitu, lalu lalang memasuki rest area kilometer 260B Banjaratma ini yang mungkin akan terjadi puncaknya pada nanti sore hingga malam hari. Begitu Dea dan juga Tribuners yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi terkini di ruas jalan tol Pejagan Pemalang, termasuk juga di rest area kilometer 260B Banjaratma Brebes, Jawa Tengah. Kembali ke Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Sejak H+1 Lebaran sampai H+4, belum terjadi penumpukan penumpang di Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun penumpang kapal dari luar Pulau Bangka terus berdatangan ke pelabuhan tersebut. Situasi di sana akan dilaporkan oleh reporter Bangka Pos. Saat ini kami sudah
terhubung dengan rekan Cepi Marlianto. Silakan rekan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Memang perayaan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah perlahan sudah mulai berakhir. Kebijakan pemerintah untuk yang kembali memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan mudik tahun 2022 ini memang menimbulkan kesan tersendiri atau mendalam bagi masyarakat, termasuk para pemudik yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana berdasarkan pantauan kami sejak Lebaran ketiga ataupun H+1 Lebaran kemarin hingga H+4 Lebaran hari ini, memang ratusan penumpang tampak memadati pelabuhan Pangkal Balam untuk melakukan perjalanan antar daerah ataupun menyeberang keluar ke Pulau Bangka itu sendiri. Di mana memang sejak H+1 kemarin penumpang kapal khususnya angkutan laut di Provinsi Kepulauan Bangka itu memang terus bertambah, khususnya yang hendak melakukan perjalanan ke Pulau Belitung, di mana berdasarkan data dari Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Pangkal Balam, di mana berdasarkan keterangan dari Ketua Pos Koordinasi Angkutan Laut Pelabuhan Pangkal Balam, Ferdiansah, memang pihaknya sendiri memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada penumpukan penumpang, baik dari kedatangan maupun keberangkatan para penumpang selama arus mudik dan balik tahun ini. Dia juga mengklaim semua calon penumpang yang saat ini menyeberang melalui Pelabuhan Pangkal Balam memang terlayani cukup baik. Hal itu mengingat Pelabuhan Pangkal Balam sendiri melayani dua rute daerah tujuan, yakni Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung dan Tanjung Priuk Jakarta. Memang sejak arus balik pada H+1 hingga hari ini H+4 belum terjadi penumpukan penumpang ataupun kendaraan, di mana memang sejak H+1 atau sejak hari Rabu kemarin tercatat sebanyak 217 orang telah melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Pangkal Balam. Kemudian pada hari Kamis tercatat kembali terjadi penurunan, di mana hanya sekitar 192 orang. Namun sesuai dengan prediksi arus puncak mudik sendiri yang terjadi sejak Jumat hingga Minggu mendatang, di mana pada hari Jumat terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, di mana tercatat sekitar 390 orang yang menyeberang melalui Pelabuhan Pangkal Balam. Selain itu memang selama arus mudik kemarin setidaknya sekitar 42.000 orang yang menyeberang melalui Pelabuhan Pangkal Balam, di mana rinciannya untuk tujuan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Pandan Belitung ada sekitar 17.398 orang yang mudik ke Pulau Bangka dengan tujuan 4 kabupaten kota yang ada di Pulau Bangka sendiri, di mana untuk tujuan untuk pemudik yang keluar Pulau Bangka sendiri ada sekitar 25.574 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Pandan Belitung. Di mana selain itu juga seluruh pemudik sejak H+1 hingga hari ini juga sudah terlayani cukup baik. Terhitung memang sejak 2 hari terakhir sejak adanya arus balik, memang seluruh aktivitas di Pelabuhan Pangkal Balam cukup terkendali. Selain itu juga untuk aktivitas ataupun penyeberangan menuju Pelabuhan Tanjung Priok memang sudah dilakukan oleh KSOP Pangkal Balam sejak hari Kamis kemarin, di mana 7 kapal jenis roll and roll off yang beroperasi melayani penumpang dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta memang sudah beroperasi sejak hari Kamis kemarin. Selain itu juga untuk mengantisipasi ataupun memaksimalkan arus balik tahun ini memang untuk menjadi tantangan bagi KSOP Pangkal Balam. Oleh karena itu, seperti diketahui memang cuti Lebaran juga sudah berakhir pada hari Jumat kemarin. Maka dari itu untuk mengantisipasi arus balik tahun ini, KSOP sendiri juga sudah menyediakan 10 kapal angkutan laut yang melayani rute Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Pandan Belitung dan Jakarta, kemudian dari Pelabuhan Belinyu menuju Tanjung Pinang
Kepulauan Riau dan Tanjung Priuk, Jakarta. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Subseksi Lalu Lintas Angkutan Laut Pangkal Balam, Ferdiansyah. Berikut keterangan lengkapnya. Kalau sampai dengan kemarin itu penumpang tuh masih berjumlah, arus penumpang totalnya itu masih berjumlah 927 orang. Ya kalau kita perhatikan di sini masih dalam kategori padat. Armada yang kita siapkan itu tetap berjumlah 10 unit gitu kan, dan dengan ketentuan persyaratan bagi calon penumpang sesuai kriteria persyaratan yang berlaku pada protokol kesehatan gitu. Dan kami juga menyampaikan di sini di Pelabuhan Pangkal Balam juga tersedia tenaga medis kesehatan apabila membutuhkan layanan kesehatan. Ada petugas-petugas yang di backup oleh gugus COVID provinsi. Kita bersinergi lah. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Puncak arus balik Lebaran 2022 di Pelabuhan Kayan 2, Tanjung Selor diprediksi terjadi pada hari ini 7 Mei 2022. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Kaltara pun telah menyiapkan armada speedboat cadangan. Seperti apa kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Dea, selamat siang Tribuners. Benar, hari ini sudah memasuki puncak arus balik penumpang speedboat ke Tanjung Selor, yaitu akan berlangsung hingga hari Minggu esok. Bahwasannya puncak arus mudik hari ini tercatat ada ratusan penumpang yang akan tiba di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan juga kedatangan, maksud saya keberangkatan mencapai ratusan penumpang. Hingga hari ini rekapitulasi atau maksud saya data manifest penumpang akan diinformasikan sore nanti, bahwasannya penumpang yang banyak hari ini berdatangan ke Kabupaten Bulungan atau Tanjung Selor berasal dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan juga keberangkatan nantinya juga banyak ke Kota Tarakan dari Tanjung Selor. Adapun dari Kepala Bidang Pelayaran di Sukaltara, Ferdi, jumlah penumpang yang menggunakan transportasi hari ini tentu ada ratusan dan juga ada 22 armada speedboat yang disiagakan, termasuk armada cadangan dari beberapa speedboat yang melayani seperti Limex, kemudian dari Andalas, dan juga ada dari Kalimantan. Begitu juga pihaknya meminta kepada para motoris dan juga anak buah kapal atau speedboat reguler ini sebelum melaksanakan berlayar 30 menit harus melakukan kegiatan ram cek ataupun cek mesin. Kemudian dari segi kompas jalan perlayaran dari Tanjung Selor ke Tarakan, kemudian dari segi pengamanan safety yaitu pelampung dan kotak P3K harus dalam keadaan siaga maupun tersedia. Begitu juga pihak Ferdi menginginkan arus mudik yang akhirnya tiba lagi di tahun 2022 ini semenjak adanya pandemi COVID-19 berjalan 2 tahun kemarin, target ataupun persentase jumlah penumpang mudik maupun arus balik mencapai 100%. Hal ini juga diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama membawa sanak saudara dari kampung halaman menuju ke Kabupaten Bulungan, tepatnya ibu kota Tanjung Selor di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, staf Kasya Bandar Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah Kaltim-Tara, yaitu Paulus Suban, menuturkan lonjakan penumpang sudah berada sejak tadi pukul 6 pagi dan juga akan berlangsung sampai pukul 5 sore, yang dimana kedatangan dimaksudnya dan juga keberangkatan tentu tetap sama. Sebelum pukul 4:10 tidak ada lagi kegiatan keberangkatan keluar Tanjung Selor. Hal ini sesuai SOP yang dia pegang melalui koordinasi pihak Disub dan juga Balai Pengelola Transportasi Darat. Harapannya tidak ada kejadian kelalaian dalam kegiatan arus balik penumpang menuju ke Kota Tarakan maupun Tanjung Selor. Begitu juga yang perlu disampaikan untuk rute yang paling sedikit ataupun
tidak naik signifikan selama arus balik ini, yaitu adalah rute Tanjung Selor Nunukan yang hanya beroperasi pada 3 kali dalam satu pekan, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kemudian pihak Dishub Kaltara pada hari ini juga sudah melakukan kegiatan pantauan lagi di lokasi, bahwasannya para motoris maupun anak buah kapal mengingatkan kembali supaya kepada penumpang tetap gunakan safety jacket atau pelampung supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan selama perjalanan arus sungai maupun menuju laut lepas ke kota Tarakan. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara bersama staf Kesyah Bandar Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 17 Kaltim Kaltara Paulus Suban. Berikut informasi lengkapnya. Terjadi lonjakan kan jelang arus balik. Kalau hari ini dari pagi penumpangnya tidak begitu padat. Kalau siangnya nanti, selalunya siang baru padat tuh. Di sekitar jam berapa, Bang? Dia di atas jam 12. Itu baru penumpangnya agak padat. Berarti ini masih longgar, Bang, ya? Ini masih longgar karena dari sisi penumpangnya, speed yang sudah 10 beroperasinya hari yang sudah berangkat, ya dia di atas kisaran 40-an aja penumpangnya. 40-an. Tapi full seat semua, Bang? Dia tidak full. Dia di kapasitasnya 52, dia cuma isi 50. Oh, enggak boleh 9. Itu kenapa, Bang? Enggak berlaku semua? Kalau mau masalah itu, kalau kapasitasnya 50, kami minta dijual 48. Karena 2 itu buat emergensi ketika ada orang sakit ataupun ada orang yang kesepian pesan. Kita bergeser ke Kalimantan Timur. Sejumlah calon penumpang kapal di Pelabuhan Semayang Balikpapan terpaksa menginap di sana. Mereka mengaku memilih menginap lantaran tidak tahu jadwal keberangkatan kapal. Selengkapnya terkait situasi di sana akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan, yang mana di sini belum terlihat ada lonjakan penumpang maupun keramaian yang terlihat, hanya sebatas beberapa penumpang yang menginap di Pelabuhan Semayang ini. Dan juga beberapa penumpang, sebagian penumpang yang menginap di Pelabuhan Semayang Balikpapan ini memilih untuk menginap di sini karena untuk standby atau bersiap jika ada nantinya jadwal kapal yang akan segera berangkat. Dan juga menurut pantauan Tribun Kaltim sendiri, baru ada kapal yang berangkat itu baru akan terjadi esok hari. Jadi kemungkinan beberapa penumpang yang terpaksa menginap sudah beberapa hari di sini pun akan masih menginap lagi di sini karena keberangkatan kapal masih dijadwalkan esok hari pukul 17.00 WITA. Demikian dia dari saya. Baik, terima kasih rekan Niken Dwi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Geliat arus balik Lebaran 2022 mulai terlihat di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar sejak Jumat 6 Mei kemarin. KM Ngapulu dan KM Binaya terpantau menurunkan ribuan penumpang. Meski begitu, pihak pelabuhan memastikan bahwa arus balik H+4 Lebaran kemarin masih terbilang normal. Untuk situasi di sana selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun Timur, ada rekan Wahyudin Tamrin yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Wahyudin. Baik rekan Dea di studio dan Tribuners dimanapun berada. Ya, dapat kami laporkan bahwa arus mudik melalui jalur laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar masih normal di H+4 Lebaran ini. Ya, jumlah penumpang rata-rata setiap kapal yakni 1.000 penumpang, baik itu yang turun maupun naik serta lanjutan. Nah, untuk di H+4 Lebaran ini ada 2 kapal yang mendarat di Pelabuhan
Makassar, yakni kapal KM Binaya yang berasal dari Labuan Bajo, yaitu tiba pukul 20 WITA malam di Pelabuhan Makassar, kemudian lanjut ke Pelabuhan Awereng pada pukul 1 dini hari tadi malam Tribuners. Kemudian yang kedua ada kapal KM Gapulo, yaitu yang tiba dari Surabaya dan akan dan lanjut ke Bau-Bau pada pukul 01 dini hari juga. Jadi kedua kapal ini bersamaan berangkat. Nah, untuk penumpang sendiri Tribuners ada ribuan penumpang yang memadati pelabuhan ini, yakni dari kapal Binaya ada 877 penumpang yang turun, kemudian 273 penumpang yang lanjut, serta 227 penumpang yang naik dari Makassar. Sementara itu untuk kapal Gapulo ada sebanyak 268 penumpang yang turun dari Surabaya, kemudian ada 273 penumpang yang lanjut, serta 227 penumpang yang naik di Kota Makassar. Nah, sementara itu Kepala Operasi PT Pelni Cabang Makassar, Tommy Santoso, mengatakan bahwa arus mudik melalui jalur pelabuhan laut ini masih terbilang normal, yakni rata-rata 1.000 penumpang per hari. Adapun puncak arus mudik dan arus balik di Pelabuhan Makassar terjadi pada 28 April tahun 2022 lalu sebelum Lebaran, yakni mencapai 4.000 jiwa dalam sehari. Dan untuk pasca Lebaran penumpang rata-rata normal sekitar 2.000 per hari. Nah, Tommy Santoso juga mengimbau kepada penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika mudik ataupun balik dari mudik melalui jalur pelabuhan laut ini. Baik, demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Makassar. Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Provinsi Kepulauan Riau. Arus balik Lebaran di Pelabuhan Jagoh, Kabupaten Lingga terpantau padat pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022 pagi tadi. Khususnya penumpang feri MV Putri Anggraini 03 tujuan Kota Batan mencapai 346 orang yang berangkat. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan rekan Febri Yuanda, reporter dari Tribun Batam yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Febri. Baik, terima kasih rekan Dea. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini hingga hari ini Sabtu 7 Mei 2022 untuk arus balik Lebaran di Kabupaten Lingga sendiri tampak membludak ya. Setidaknya itu dimulai sejak Jumat tadi hingga saat ini dan diperkirakan terjadi lonjakan tersebut pada Minggu besok. Dan dari pantauan saya sendiri bahwa untuk di Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat ini tampak ratusan penumpang itu saling desak-desakan ataupun saling antrian untuk membeli tiket demi berangkat ya menuju beberapa daerah ya, itu Tanjung Pinang, Batam, dan daerah pulau-pulau kecil di Kabupaten Lingga. Dan salah satunya penumpang paling ramai itu merupakan penumpang dengan tujuan Kota Batam dengan setidaknya 300 lebih penumpang yang antri menunggu karena memang Putri dengan menggunakan kapal Putri Anggraini 03 ini para penumpang setidaknya berangkat paling terakhir ya dibandingkan dua kapal sebelumnya. Jadi ada 3 kapal. Pertama kapal Superjet 19 yang berangkatkan penumpang menuju Kota Tanjung Pinang, yang kedua Oceana 9 berangkat penumpang menuju Kota Tanjung Pinang, dan terakhir ada MV Putri Anggraini 03 yang berangkatkan penumpang ke Kota Batam pada sekira pukul 8 tadi ya. Dan tampak saat itu setidaknya dalam antrian masuk ke kapal itu sudah membludak ya hingga hampir setengah jam. Penumpang masih mencoba masuk di kapal ya untuk bisa ke bagian tempat duduk. Namun beberapa penumpang juga harus ada yang berdiri karena tidak ke bagian tempat duduk dikarenakan penuhnya atau ramainya penumpang di sana. Dan tidak hanya itu, bukan hanya di Kota Batam saja yang penuh, tapi juga di Kota Tanjung Pinang tidak kalah membludaknya. Bahkan beberapa hari semenjak pada Selasa tadi hingga saat ini untuk penumpang yang menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Jagoh saja
itu hampir 3.000 lebih penumpang ya, yang itu menuju Kota Batam ataupun Kota Tanjung Pinang. Bahkan untuk di luar area pelabuhan, tampak Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga juga membuat sebuah rekayasa parkir ya, karena memang Pelabuhan Jago Kecamatan Sike Barat itu di sisi lain mempunyai area yang sempit, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga harus mengatur area parkir agar tidak terjadi kemacetan. Dan perlu diketahui bahwa memang Pelabuhan Jago Kecamatan Sike Barat ini memang merupakan salah satu pelabuhan yang paling ramai ya di antara pelabuhan-pelabuhan lain di Kabupaten Lingga. Dan juga diprediksi bahwa pada minggu besok masih terjadi puncak arus balik lebaran untuk 8 Mei 2022. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda melaporkan dari Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya dari Jawa Tengah. Tribuners, beredar di media sosial foto seorang pengendara sepeda motor yang melintas di keramaian Jalan Tol Solo Ngawi. Dalam unggahan itu terlihat seorang pria sedang mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi AD 6252GE. Pria yang mengenakan helm berwarna hitam itu melintas di ruas jalan tol saat kondisi ramai dengan lalu lalang kendaraan. Bagaimana terkait fakta kejadian ini akan dilaporkan rekan Septiana Ayu Lestari, reporter Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Septi. Pada hari di tahun 2022 kemarin terdapat beredar sebuah foto yang menunjukkan bahwa aksi seorang pengendara sepeda motor yang Solo Ngawi, tepatnya di daerah Kabupaten Sragen, yang mana pengendara tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi yang ternyata itu merupakan milik awalnya ternyata setelah diamankan di posko terpadu Exit Tol Pungkruk Kabupaten Sragen, diketahui orang tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang merupakan warga Desa Grompol, Kecamatan Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar. Dan di orang tersebut, seorang pria tersebut yang diketahui berinisial RAS, usia 24 tahun, diketahui ODGJ setelah didatangi oleh kakak kandungnya yang datang ke posko pengamanan di Exit Tol Pungkruk yang mengatakan bahwa memang sang adik saat ini tengah menjalani perawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Surakarta, yang mana memang belum sembuh sepenuhnya. Kemudian setelah kejadian tersebut, setelah diamankan dan dimintai keterangan dari kakak kandung korban, diketahui bahwa maksudnya pengendara sepeda motor tersebut mengendarai begitu saja sepeda motor yang mana kuncinya masih menggantung di sepeda motor tersebut, lalu dikendarai begitu saja dan hingga menerobos ke gerbang tol Kebak Ramat. Kemudian setelah kejadian tersebut, pihak keluarga meminta maaf kepada pihak jasa marga dan kepolisian dan meminta kepada polisi untuk mengantarkan pengendara sepeda motor tersebut untuk kembali menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga sudah ada keterangan dari Kasih Humas Polres Sragen, AKP Suwarso. Selengkapnya kami tampilkan. Banyak ya teman, ini kan hasil perintah kabar tetap dikasihkan keluarga menginstruksikan untuk melokasi kita harus sesuai dengan aturan itu kok itu kan bisa mengambil surat keterangan Grompol Pringgo dan Grompol ada jadi asisten saya seharusnya itu kodon ini ya berarti ini keluarga itu jadi nggak supaya menghindari hal-hal yang tidak surat kontrol di kopi biasa
Pelayanan vaksinasi Ramadan di Kabupaten Tapin yang sebelumnya ditutup menjelang Hari Raya Idul Fitri kembali dilanjutkan pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022. Polres Tapin juga langsung tancap gas dengan membuka gerai vaksinasi massal di pos pelayanan Lebaran 2022. Vaksinasi ini dibuka untuk umum dan melayani vaksin dosis 1, 2, 3 atau booster. Selengkapnya terkait vaksinasi ini akan dilaporkan reporter Banjarmasinpo. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Stanislaus Lausini. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan dia dan Tribuners, saya sampaikan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan adanya posko vaksinasi yang dibuka oleh jajaran Polres Tapin, tepatnya di Bundaran Dulang, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Nah, posko vaksinasi ini memang dibuka karena sebelumnya pelaksanaan vaksinasi Ramadan 2022 ditutup pada tanggal 31 kemarin menjelang Hari Raya Idul Fitri dan resmi kembali dibuka oleh jajaran Polres Tapin dengan menyasar pada pengguna jalan arus balik mudik. Sehingga diharapkan masyarakat yang menggunakan jalan nasional atau jalan yang melintas di Kabupaten Tapin ini yang singgah di pos pelayanan pos pelayanan Ramadan di Bundaran Dulang ini yang belum divaksin bisa menerima vaksinasi di pos vaksinasi COVID-19 yang ada di Bundaran Dulang ini. Nah, pos pelayanan vaksin ini sementara memang dibuka baru berjalan kurang lebih 4 hari. Tetapi antusiasme masyarakat cukup luar biasa karena dari pantauan atau dari informasi yang kami himpun di lapangan, kebanyakan masyarakat khusus yang melintas di Kabupaten Tapin itu sebagian masyarakat memang belum menerima vaksinasi, sehingga Polres Tapin langsung mengambil sikap dan membuka pos pelayanan vaksin itu di berdampingan dengan pos pelayanan di pos Ramadan 2022. Dan seperti yang kita saksikan bersama, memang sampai hari ini pos pelayanan itu masih terus dibuka, tetapi pelayanannya dari jam 8 pagi hingga jam 10. Karena jam 10 hingga sore hari itu arus lalu lintas cukup padat, mengingat hari ini adalah puncak arus balik mudik yang diprediksi memang terus mengalami peningkatan yang melintas di Kabupaten Tapin. Nah, sementara itu capaian vaksinasi secara umum di Kabupaten Tapin khusus untuk vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 memang terus dilaksanakan baik oleh Polres Tapin, Kodim 1010 Tapin maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. Dan pelaksanaan vaksinasi ini selain dilaksanakan di pos Lebaran 2022 ini, pelayanan vaksinasi juga sudah kembali dibuka di pelayanan puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Tapin, sehingga masyarakat khususnya Kabupaten Tapin yang memang belum menerima vaksin baik dosis 1, 2 maupun booster ini bisa mendatangi posko atau gara-gara vaksin yang dibuka oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin maupun Polres dan Kodim 1010 Tapin. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Stanislaus Lausini untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rumah warga di Kelurahan Ili Getang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dibobol maling. Saat kejadian tidak ada satu orang pun di dalam rumah. Akibatnya uang senilai 14 juta rupiah pun raib digondol maling. Terkait kronologi kejadian akan dilaporkan reporter Tribun Flores. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nofri Fuka. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Maumere pada tanggal 5 Mei lalu di Ili Getang, tepatnya di Kelurahan Nangabeting, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, terjadi pencurian yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal dan untuk saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi. Melalui pantauan kita dan wawancara kita dengan korban yang bernama Johannes Bergmans, ia menuturkan bahwa kejadian tersebut bermula ketika ia dari rumahnya menuju ke tempat kerjanya di Pasar Tingkat Maumere. Waktu itu saat ia ke sana dan ketika ia kembali untuk mengambil air minum dan sekitar 30 menit kemudian tiba di Pasar Tingkat Maumere, iparnya menelpon bahwa pintu rumahnya terbuka
Dan berdasarkan informasi yang ia peroleh itu, ia kembali lagi ke rumahnya untuk mengecek situasi, dan hasil akhirnya ia mendapati bahwa rumahnya sudah dalam keadaan berantakan, terutama di bagian kamar tidur dan pintu dapur serta pintu menuju ruang utama. Dan setelah kejadian itu, beberapa menit kemudian ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sika, dan tim SPKT maupun Inafis Polres Sika turun ke TKP untuk melakukan olah TKP, dan hasilnya sekitar 14 juta ya, 14 juta, dan juga sarung adat 2 buah serta celengan yang berisi uang itu hilang raib di gondol maling. Dan menurut keterangan yang kita peroleh bahwa saat ini memang pihak Polres Sika sementara dalam proses penyelidikan, dan korban juga berharap bahwa pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus ini dan mengungkap siapa yang melakukan pencurian itu. Dan kita juga sempat mewawancarai beberapa saksi ketika kita berkunjung ke rumah korban, dan dari wawancara tersebut terutama yang disampaikan oleh Victoria, salah satu tetangga di kompleks Iligetang itu, yang menyampaikan bahwa memang awalnya saat kejadian, sebelum kejadian, ia sempat melihat bahwa pintu rumah terbuka karena rumahnya yang notabene berdekatan dengan rumah korban. Namun ia tidak berpikir bahwa ada sesuatu kejadian atau semacam pencurian. Ia lebih berpikir pintu tersebut dibuka oleh iparnya Yohanes Bergmas ini. Namun setelah kejadian itu, ia pun baru sadar bahwa ternyata memang ada pencurian. Selain itu juga dari salah satu warga yang bernama Ica, yang rumahnya juga berdekatan dengan korban, ia menyampaikan bahwa memang saat kejadian ia tidak berada di lokasi tersebut. Ia baru tahu ketika pihak kepolisian yang sudah datang dan juga kerumunan warga yang datang untuk melihat kejadian. Itu yang dalam proses penanganan dari pihak kepolisian. Selain itu juga kemarin kita sempat melihat bahwa ada satu barang bukti yang sempat tertinggal di rumah korban, yaitu berupa pisau yang ukuran sekitar 15 cm. Pisau tersebut menurut keterangan dari Yohanes itu bukan milik mereka. Itu kemungkinan bahwa itu milik dari pelaku tersebut yang saat memasuki rumah tersebut ia menggunakannya untuk mencungkil atau untuk sebagai alat untuk masuk ke rumah dan mengambil barang. Dan dan ternyata juga bahwa pisau milik korban ini hilang, pisau dapur hilang, pisau dapur milik korban hilang, dan justru yang pisau yang ada di rumahnya itu yang milik pelaku tersebut. Dan kemarin juga Yohanes sudah menyampaikan bahwa memang kedepannya akan dilimpahkan kepada Polres Sika untuk dilakukan penyelidikan lanjutan dalam rangka mengungkap kasus ini. Dan kejadian tersebut menurut Yohanes nampak sangat cepat karena berlangsung 30 menit. Dan ia juga nampak kaget, warga juga kaget. Adapun Victoria juga menjelaskan bahwa memang di tempat tersebut, di lingkungan tersebut rawan pencurian. Dan kejadian ini bukan baru pertama kali. Sebelumnya juga sudah ada kasus pencurian berupa binatang peliharaan seperti kambing dan juga ayam. Dan juga beberapa bulan lalu juga korban Yohanes itu mengalami pengalaman yang sama bersama karena ayamnya yang berjumlah 4 ekor hilang. Namun sebelumnya itu mereka tidak melakukan proses atau mencari tahu siapa pelakunya. Namun kali ini mereka berharap bahwa kejadian tersebut dapat diungkap sehingga pencuri atau pelaku tersebut bisa diamankan dan diberikan keadilan setimpal. Demikian dapat kami laporkan. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari saksi mata bernama Victoria, selengkapnya kami tampilkan. Kak Ulin dari pertama kali dia tinggal itu hanya ayam sudah hilang. Ayam ya? Ayam hilang. Oh, jadi sebelumnya itu memang ada? Di sini sekitarnya memang bukan hanya ompong yang lebih banyak ini. Ya. Hilangnya itu ayam, anjing, kambing. Kami punya sudah ada kambing. Oh, jadi nenek juga kambingnya hilang dulu? Hilang juga dari dulu, tapi kami diam saja. Dia sudah makan. Kemarin tuh hanya itu pintu terbuka itu. Saya berdiri sini, potong kayu api di sebelah atas ini. Itu tangga sebelah itu, tarik selang dari sana. Dia tarik dari sana ke sini, sambung di sini, tarik ke sini, sambung sana itu. Baru saya dengar dia laki panggil dia. Oh iya. Dia panggil apa? Kan saya tanya tuh dia tahu apa.
Dia panggil apa di sana? Dia bilang, tidak kakak, dia panggil susah beli rokok. Jadi ini ke beli rokok, selang ini dia pulang dulu baru dia mungkin buka lagi airnya. Kabar berikutnya datang dari Sumatera Utara. Polisi menangkap ST, pelaku pembunuhan terhadap ET, warga Deli Serdang. Pelaku diketahui merupakan adik kandung korban. ST tega menghabisi nyawa abang kandungnya karena masalah sepele. Informasi terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya alasan dari pelaku ini melakukan aksi pembunuhan akan dilaporkan rekan Indra Sipahutar, reporter Tribun Medan yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, dapat saya sampaikan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada 5 Mei sekitar pukul 16. Jadi pada saat itu pelaku dan korban ini sama-sama sedang berada di kebun sawit milik orang tuanya. Jadi di sana mereka ini menjual sawit, hasil buah sawit ini kepada salah satu agen atau pengepul sawit yang keliling kampung. Jadi pada saat itu korban ini langsung marah kepada adiknya karena memang ada sebelumnya ini mereka ini memang ada masalah di lingkungan keluarga. Saat itu korban ini sempat melemparkan tajak atau tombak yang kepada tojok kepada adiknya ini yang merupakan pelaku. Jadi pada saat itu tojok yang terbuat dari besi itu dilemparkan kepada pelaku namun tidak mengenai, baru kemudian oleh pelaku tojok kemudian dilemparkan kembali kepada korban dan sempat mengenai dadanya. Setelah terkena dada, baru kemudian pelaku ini mengambil parang yang kebetulan terikat di pinggangnya dan langsung membacoki korban beberapa kali. Saat ini pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang sendiri terus mendalami motif pembunuhan ini karena memang untuk sementara waktu motifnya itu hanya dilatar belakangi sakit hati karena memang adik korban ini sering melihat kalau korban ini sering memarahi orang tuanya dan membuat orang tuanya terkena penyakit stroke. Jadi untuk kasus ini pihak kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 338 junto pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Gitu deh. Baik, Tribuners rekan Indra juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol IKD. Berikut ini keterangan lengkapnya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami, hasil pendalaman kami untuk antara korban dan pelaku, di mana korban dan pelaku sudah ada selisih paham terkait dengan permasalahan di lingkup keluarga, yang mana orang tua daripada korban dan pelaku juga sudah sakit-sakitan dan sering mendapat permasalahan di rumah, sehingga permasalahan ini sudah dari awal terjadi dan sering terjadi di rumah mereka, di antara keluarga mereka. Jadi ahli waris atau bagaimana ini? Kalau untuk ahli waris sampai saat ini belum ada mengarah ke sana ahli waris, karena si korban sudah diberikan lahan untuk dipanen, sementara tersangka juga sudah diberikan lahan untuk memanen. Jadi sama-sama sudah diberikan lahan untuk dilakukan panen. Namun mungkin karena ada ketidakpuasan antara korban dan pelaku, sehingga terjadilah selisih paham. Berarti kemarin yang dipanen itu lahan yang punya masing-masing lahan. Masing-masing lahan. Si korban memanen lahannya korban, si pelaku memanen lahannya pelaku. Kecelakaan terjadi di kawasan Gunung Selawah, lintas nasional Jalan Banda Aceh Medan, Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah. Insiden itu mengakibatkan bus penumpang pelangi berplat nomor BL7919AA dengan mobil Toyota Innova BL1024AE. Terkait kondisi kedua kendaraan itu terlihat ringsek di bagian depan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Misran Asri yang melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Misran. Baik, terima kasih deh. Assalamualaikum rekan News dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya sama rekan saya Dea bahwa kemarin siang sebuah
mobil penumpang bus Pelangi yang datang dari arah Medan menuju arah Banda Aceh bertabrakan dengan Toyota Innova yang datang dari arah berlawanan dari Banda Aceh menuju ke arah Dan. Halo? Aku Iya, silakan. Rekan Misran Ya, tadi sempat terputus. bisa terhubung? Iya, sudah bisa? Ya, bisa terhubung? Ya, ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa mobil bus penumpang Pelangi ini datang dari arah Medan menuju Banda Aceh, sementara sebaliknya bus Innova ini datang dari arah Banda Aceh menuju Medan, dan bus ini disopiri oleh Hatta, sementara Innova yang dikemudikan oleh Bismi sama ini bertabrakan tepat tidak terpaut jauh dari tikungan Sinapit. Tikungan Sinapit ini dikenal cukup Halo rekan Misran. ya agak susah ya jaringan ya. Memang agak berat ini jaringannya. Ya, baik, silakan dilanjutkan, sudah kembali tersambung. Ya, ya. Ini 4 penumpang Kijang Innova ini mengalami luka ringan, tapi dari kerusakan mobil Innova ini cukup parah. Sejauh ini kasusnya sudah ditangani pihak Satlantas Polres Aceh Besar. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Misran Asri untuk laporan Anda langsung dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Mobil Colmini L300 jurusan Sukabumi Bogor dan sebaliknya terkenal dengan kecepatannya yang kencang saat melintas di sepanjang jalan. Para sopir pun mengakui sudah sering ditilang oleh petugas lalu lintas. Ternyata bukan tanpa alasan Colmini itu selalu melaju cepat, karena ternyata ada fakta menarik dari angkutan umum tersebut. Apa fakta itu sebenarnya akan diinformasikan reporter Tribun Bogor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Amar. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, bagi Tribuners khususnya yang di wilayah Bogor, pasti sudah tidak asing dengan angkutan umum ini dari jurusan Bogor Sukabumi ya. Kendaraan ini dasarnya kalau L300, di mana kendaraan angkutan umum ini terkenal dengan kecepatannya, bahkan banyak orang yang menyebutnya dengan mobil setan. Karena bawanya yang terkesan ugal-ugalan, di mana setiap ada kemacetan, pasti mobil tersebut akan menyelip, memaksakan kendaraan itu untuk masuk. Nah, keunikan lainnya juga yaitu dari para penumpang tersebut. Para penumpang ini karakteristiknya tidak suka dengan keterlambatan waktu. Jadi para penumpang meminta supirnya untuk memacu kecepatan kendaraan tersebut dengan secepat mungkin agar tidak terlambat sampai ke tujuan. Nah, selain itu dari pengakuan supir sangat menarik bahwa mereka sudah tidak asing lagi jika diteriaki oleh pengendara lain dengan kata-kata kasar, bahkan ada yang sampai meludahi sang sopir tersebut. Namun sang sopir juga sudah memiliki trik tersendiri, yaitu dengan mengangkat atau menaikkan setengah kaca pintu mobilnya agar terhindar dari ludah pengendara lain yang emosi karena jalurnya diserobot oleh sang sopir tersebut. Namun dengan demikian, untuk angkutan Norex ini dengan yang ciri khas warna merah, perusahaan tersebut tetap menyediakan asuransi bagi penumpang jika terjadi sesuatu, dan juga perusahaan akan bertanggung jawab jika
terjadi kecelakaan di sepanjang jalur Ciawi Sukabumi. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Puncak arus balik periode angkutan Lebaran 2022 di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi pada pekan ini. Menurut PT Angkasa Pura II, puncak arus balik di Bandara Suta akan terjadi pada 7 hingga 8 Mei 2022. Lalu bagaimana pantauan terkini di Bandara Soekarno-Hatta akan dilaporkan rekan Ega Alfreda, reporter Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Dea atas waktunya. Kali ini saya melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa hari ini, hari Sabtu 7 Mei 2022 merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2022 menurut catatan dari PT Angkasa Pura II. Nah, dari data yang didapatkan dari tribunjakarta.com hari ini tercatat ada sekitar 134.000 penumpang per hari pada Sabtu 7 Mei 2022, di mana pada hari-hari sebelumnya yaitu pada H+3 juga H+4 penumpang per harinya hanya mencapai sekitar 100.000 penumpang per harinya. Dan juga pada hari ini puncak arus balik mudik Lebaran 2022 untuk pergerakan pesawat sendiri ada sekitar 1.002 pergerakan pesawat dari take off maupun landing yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin juga menjelaskan bahwasanya hari ini yaitu hari Sabtu juga besok hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 merupakan 2 hari puncak arus balik pada mudik Lebaran 2022 ini. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bahwa hari Senin pada tanggal 9 Mei juga akan masih ada lonjakan penumpang di bandara terbesar di Indonesia tersebut lantaran ada beberapa pegawai yang juga tidak menutup kemungkinan masih mengambil cuti pada Lebaran tahun ini. Dan ternyata dari data yang didapatkan dari PT Angkasa Pura II juga, laju pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai terlihat puncaknya pada sekitar hari Jumat kemarin, yaitu pada tanggal 6 Mei 2022, karena tercatat ada 131 pergerakan penumpang di bandara tersebut. Juga ada sekitar 983 pergerakan pesawat di bandara tersebut. Dan dari catatan yang diterima juga puncaknya hari ini pada hari Jumat kemarin tidak begitu jauh angkanya, yaitu hanya berbeda sekitar 2.000 penumpang saja, sehingga puncak arus mudik ini memang sedikit sebarannya tidak terpusat pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, cuman ada juga beberapa yang sudah mengambil start duluan yaitu pada hari Jumat kemarin. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II juga telah melakukan pembukaan atau pengoperasian kembali Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, di mana Terminal 1A tersebut telah mati suri alias tidak dioperasikan selama 2 tahun karena dampak pandemi COVID-19, sehingga karena jumlah penumpang yang mulai normal, yaitu sebelum pandemi COVID-19, sebagai informasi, perharinya di Bandara Soekarno-Hatta ada 200.000 pergerakan penumpang, sehingga sudah mendekati 80% dari pergerakan penumpang saat sebelum pandemi COVID-19, sehingga Terminal 1 mulai dioperasikan kembali. Nah, jika bila mana nantinya secara 2 hari berturut-turut penumpang di Bandara Soekarno-Hatta itu menyentuh angka 165.000 per hari, maka tidak menutup kemungkinan Terminal 1B yang berada di sebelah Terminal 1A akan dioperasikan juga untuk penerbangan domestik. Juga Senior Manager of Branch Communication Bandara Soekarno-Hatta, M. Kholik Muardi, mengatakan bahwa 90% dari pergerakan penumpang dan catatan penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu dipenuhi oleh penumpang domestik, yaitu rute yang ada di Indonesia saja. Dan sisanya penumpang yang ada di penumpang yang menggunakan rute internasional, dan sebagian besar pula lebih dari 60% rute domestik itu terbang menuju Denpasar, Bali. Jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh pemudik yang ingin pulang ke kampungnya masing-masing, tapi beberapa juga bahkan sebagian besar juga menggunakan kesempatan momen Lebaran 2022 ini untuk berlibur menuju Denpasar, Bali. Begitu yang dapat dilaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, dia. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke Provinsi Lampung. Rombongan warga yang hendak melakukan ziarah di momen Lebaran terjatuh dari jembatan gantung. Kejadian itu tepatnya menimpa peziarah yang menyeberang dari jembatan gantung Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Terkait kronologi kejadian akan diinformasikan reporter Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Saidal Arif. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Saidal Arif. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi memang benar kemarin sudah terjadi insiden jembatan putus di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan. Jadi insiden ini bermula pada saat warga masyarakat melakukan ziarah kubur. Kemudian karena diperkirakan melebihi kapasitas masyarakat yang menyeberangi jembatan tersebut, sehingga tiba-tiba jembatan tersebut putus. Menurut keterangan dari pemerintah setempat, jembatan ini sudah dibangun dari 2009. Jadi dikarenakan insiden tersebut, insiden tersebut tidak ada memakan korban jiwa, mengakibatkan 8 sepeda motor ikut terjebur. Kemudian para aparat kepolisian dari Polsek Pesisir Selatan dan bersama dengan aparat Pekon sudah berhasil mengevakuasi motor yang tercebur, kemudian dan juga mengevakuasi korban yang ikut. Jadi sampai saat ini masyarakat korban yang tercebur tidak ada, sudah diizinkan pulang untuk ke rumah. Iya. Baik, terima kasih rekan Saidal Arif untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Mall Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara masih terpantau sepi setelah Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Tak hanya sepi pengunjung, suasana terkini pusat perbelanjaan tersebut bahkan juga masih tampak sepi oleh pedagang. Selengkapnya terkait situasi terkini di sana akan dilaporkan reporter Tribun News Ultra. Ada rekan Ridwan Kadir yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya sampaikan bahwa situasi terkini di Mall Mandonga di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara masih terpantau sepi baik dari pengunjung maupun dari pedagang usai Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Dapat saya sampaikan hal itu tentunya sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, yang dimana dapat saya sampaikan bahwa situasi pada saat itu terpantau ramai dan padat lalu lintas. Namun saat ini berbeda, dapat terlihat di Jalan Abdullah Silondai, yang dimana tepatnya di depan Mall Mandonga Kota Kendari, itu terpantau longgar dan bebas kendaraan saat melintasi jalan tersebut. Kemudian di areal parkiran sendiri di Mall Mandonga Kota Kendari itu hanya terdapat beberapa atau puluhan kendaraan baik roda 4 maupun
roda 2 yang terparkir di areal tersebut. Kemudian untuk di kawasan Mall Mandunga sendiri itu cukup sedikit pengunjung dan juga pedagang yang membuka dagangannya di Mall Mandunga. Hanya beberapa saja yang membuka dan juga pengunjung hanya beberapa saja yang berkunjung di mall tersebut. Berdasarkan keterangan dari para pedagang yang membuka dagangannya pada saat itu kemungkinan akan kembali normal pada Senin 9 Mei 2022 karena banyak pedagang yang mudik dan dipastikan para pedagang tersebut balik ke Kendari mulai hari ini hingga tanggal 9 Mei 2022 mendatang. Sekian dari saya, kembali ke rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ridwan Kadir untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Saudara, keramaian kendaraan ke arah Jabodetabek terjadi pada Sabtu pagi ini. Antrian panjang kendaraan baik bis antar kota maupun antar provinsi ataupun kendaraan pribadi terjadi saat hendak memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Menurut data Jasa Marga, hingga Jumat malam lebih dari 100.000 kendaraan melewati gerbang tol Cikampek Utama. Menurut prediksi petugas, puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2022. Jumlah kendaraan jadi acuan petugas apakah akan memberlakukan sistem one way atau sistem satu arah ke Jakarta. Berdasarkan kebijakan kepolisian, pemberlakuan sistem satu arah diperpanjang hingga gerbang tol Halim atau kilometer 3 sejak Sabtu pagi. Informasi terkini mengenai arus balik libur Lebaran di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, bisa Anda informasikan kepada kami sepadat apa kendaraan menuju arah Jakarta yang melewati gerbang tol Cikampek Utama saat ini? Ya, Valen, selamat siang. Bisa dikatakan cukup padat. Ini kepadatannya sudah terjadi sejak pagi tadi kami tiba di tempat ini. Antrian panjang ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Padahal sebenarnya selepas dari gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas ini lancar, tidak ada kepadatan ataupun antrian panjang, Valen dan juga saudara. Nah, tentu saja ini kembali lagi dibutuhkan kerjasama bukan hanya dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian yang sudah mengupayakan seluruh aspek agar dapat mengurai kepadatan dan juga antrian panjang kendaraan pada saat arus balik, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat atau dari pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke Jabodetabek. Seperti misalnya adalah selain mempersiapkan diri dan juga kendaraan, satu lagi yang harus dipersiapkan adalah kartu e-tol atau kartu pembayaran elektronik yang lagi-lagi masih ditemukan, Valen dan juga saudara, kendalanya adalah pada saat melakukan transaksi saldo e-tolnya kurang.
sehingga pengendara harus turun dari kendaraan dan juga melakukan top up saldo atau penambahan saldo di gardu tol. Nah, inilah yang kemudian akhirnya berimbas kepada kendaraan di belakangnya dan menyebabkan antrian panjang seperti ini dan juga kepadatan yang sebenarnya ini bisa diatasi apabila semuanya benar-benar siap, karena dari Jasa Marga sendiri sudah mengoptimalkan 28 gardu tol dan juga gardu satelit untuk dapat fasilitasi semua pengendara yang akan mengarah ke Jakarta. Lalu kemudian juga dari aspek rekayasa lalu lintas seperti one way juga masih diberlakukan sampai sekarang. Jadi ini memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat memperlancar setiap arus jalan balik dari Jawa Tengah maupun dari kampung halamannya menuju Jabodetabek, Valen dan juga saudara. Lalu kemudian dari rekayasa lalu lintas ini sendiri, kepolisian juga sudah mengimbau kepada masyarakat karena sifatnya ini adalah situasional, baik waktu maupun juga lokasinya. Jadi masyarakat diimbau untuk